Masyaallah muslimin jemaah subuh rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih di surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu diambil dari kalimat isti'anah, diambil dari kalimat a'anah, artinya menolong. Kalau ista'in atau ulama yang bahasa Arab tambah alif hamzah plus sin plus ta di awal, maka berubah bermakna menuntut sesuatu, seperti halnya kharaja artinya keluar, tapi istakhrij menuntut dikeluarkan. Nah, itulah bahasa Arab. Ini ista'in artinya memohon pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, mohon pertolongan oleh kalian. Atau ulama tafsir ay alal akhirah, mohon pertolongan kepada Allah untuk akhirat. Bis sabri, dengan yang pertama sabar, yang kedua wassalah, dan salat. Yang pada dasarnya bukan cuma salat. Kata ulama khassaha bidzikri litakarruriha wa idhamiha. Allah mengkhususkan menyebutkan salat yang pada dasarnya kita untuk mendapatkan akhirat memohon pertolongan bukan dengan salat doang, berarti ninggalin puasa, ninggalin haji, bukan. Yang lain juga kita lakukan. Cuman di sini Allah menyebutkan salah satu doang, yaitu salat, karena salat memiliki keagungan yang lebih dibanding ibadat yang lain. Alasannya kenapa? Karena salat seperti yang kemarin kita sebutkan mengandung 3 zikir sekaligus. Dalam salat 3 zikir sekaligus dikandung. Yang pertama zikir bil lisan, yang kedua zikir bil jawarih, tangan, kaki, rukuk, sujud, kepala ketika sujud. Yang selanjutnya zikir bil qalb, yaitu khusyuk. Jadi salat mengandung 3 zikir sekaligus. Dari situ Allah mengkhususkan salat sebenarnya untuk memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di hari kiamat, bukan dengan salat doang. Semua ibadah yang kita lakukan itu bagian dari cara kita memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Ista'inu 'alal akhirah, mohon pertolongan oleh kalian 'alal akhirah, ke akhirat kelak, untuk mendapatkan akhirat yang layak, yang baik. Yang pertama bis sabri, sabar di sini ay ala ta'ati wal bala, sabar di atas ketaatan dan sabar di atas bala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kata ulama, sabar ini dibagi 3.
Sabar dibagi tiga. Yang pertama sabar ala ta'ati bidawami fi'liha. Sabar terhadap ketaatan dalam menyelesaikan taat yang sempurna. Karena giliran tarawih biasanya terjadi satu masjid 8, satu masjid 20, kita cari yang 8. Apa susahnya nambah jadi 20 misalkan. Ataupun salat yang di sini lebih cepat, di sini lebih lambat, ngikut yang lebih cepat biar cepat selesai. Ataupun imam terlalu manjangin ayat dikit sudah deham-dehem di belakang. Ini bagian dari kurang sabar dalam ketaatan. Karena yang namanya syaitan itu mengganggu dia, giliran salat dia ganggu, cepat. Antar dengan alasan yang baik, biar kamu bisa melakukan ibadat yang lain, biar kamu bisa membantu mukmin yang lain. Ntar selesai salat juga enggak ngebantu orang mukmin yang lain, tidak, salat yang lain juga tidak, tapi salat ini kita percepat. Itulah cara iblis merayu manusia dengan menampakkan kebaikan tapi tujuannya jahat. Jadi yang pertama kata Allah memohon pertolongan untuk ke akhirat, mendapatkan akhirat yang baik dengan sabar. Sabar di sini artinya sabar ala ta'ah dengan bidawami fi'liha, melakukan secara dawam. Kemudian yang kedua sabar anil ma'asiyah bidawami tarkiha. Sabar untuk meninggalkan maksiat dengan cara terus menerus meninggalkannya, berusaha untuk tidak melakukan sama sekali. Itu butuh sabar. Malahan kata ulama, meninggalkan maksiat lebih sulit dibanding melakukan ibadat. Orang melakukan ibadat mudah, apalagi disokong oleh riya di belakangnya. Nah, itu lebih enak ibadat di sah pertama musim politik misalkan. Salam sah pertama jadi imam, walaupun fatihahnya rusak-rusak, pokoknya jadi imam biar difoto semua orang, oh masya Allah imam. Ini apabila didukung oleh riya di belakangnya, maka ibadat mudah dilakukan, nggak berat ibadat, mudah. Tapi kalau maksiat, uang 2 triliun di depan, ambil atau tidak? Itu baru. Itu butuh sabar. Butuh sabar untuk berusaha nggak ngambil misalkan uang rakyat ataupun uang 2 triliun depan mata. 2 triliun dikasih ini mau ngambil, mau tidak bakal dipermasalahkan di KPK misalkan. Apakah kita ambil atau tidak? Datang orang ngebujuk, ini Pak kalau seperti ini minta tanda tangan 2 triliun. Mau atau tidak? Ini yang butuh sabar ini. Ini sulit dilakukan. Orang yang sanggup melakukan ibadat sampai 10, 20, 1000 rakaat, ada kemungkinan yang ini nggak sanggup sabar. Apalagi kalau tur ke luar negeri, ditawarkan di hotel, misalnya billah min dzalik, perempuan yang cantik luar negeri, tergiur sudah. Walaupun dia kadang-kadang salat sanggup, saf pertama jadi imam sanggup, tapi untuk dibujuk dalam keadaan maksiat sulit untuk meninggalkan. Makanya kata ulama, sabar dalam kemaksiat untuk meninggalkan maksiat lebih sulit, lebih berat dibanding sabar dalam melakukan ketaatan. Orang banyak sanggup melakukan ketaatan, terutama kalau didokong oleh di penggeraknya adalah riya di belakang. Itu biasanya lebih mudah, lebih enak melakukannya, lebih nyaman karena dapat pujian dari manusia. Tapi untuk meninggalkan maksiat ini yang rumit, sulit meninggalkan maksiat. Di HP ada gambar ataupun video yang menimbulkan haram, lagi dalam keadaan sendiri nggak ada yang lihat. Kita lanjutkan nonton atau tidak? Ini butuh sabar ini. Disitulah sabar yang paling berat, yaitu sabar anil ma'asiyah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sehingga kata ulama, ibadat dalam Islam ini dibagi 2.
ada ibadat yang berbentuk melakukan, seperti halnya salat melakukan, berbentuk melakukan sesuatu. Ada ibadat yang berbentuk meninggalkan zina, meninggalkan melihat sesuatu yang diharamkan Allah, meninggalkan ketika ada kesempatan. Ini sudah ada kesempatan, lihat atau tidak. Itu kita ngelawan nafsu benar-benar itu. Itu kita pengen ngelawan nafsu, harus jihad akbar itu. Lihat sanggup kita tahan sehingga enggak melihat, atau kita lanjutkan untuk melihat. Itu butuh sabar. Itu juga bagian dari ibadat. Malahan kata ulama, ibadat yang berbentuk meninggalkan lebih afdal dibanding ibadat yang berbentuk melakukan. Lebih afdal. Yang terakhir sabar alal bala. Sabar alal bala. Sabar terhadap ujian dari Allah. Ujian dari Allah ini ada kala berbentuk kebaikan atau berbentuk sesuatu yang tidak kita senangi. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami coba kalian, kami uji kalian dengan keburukan, sesuatu yang tidak kita sukai, atau bil khairi, dengan kebaikan, dikasih harta, dikasih yang contoh yang tidak kita sukai, dikasih penyakit, anak kita sakit, istri sakit. Ini bagian dari bisyarri. Ada juga ujian berbentuk bil khairi, dikasih jabatan, dikasih uang, dikasih dihormati sama orang. Itu semua bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya, sabar alal bala dengan cara bihamdillah wa syukrih. Dengan apabila yang ujian itu baik, dengan cara memuji Allah dan mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Nikmat yang diberikan kita pakai di tempat yang seharusnya tujuan diberikan nikmat tadi. Jadi bihamdillah wa syukrih, dengan mensyukuri. Malahan sekata ulama, kalimat atau kalimat yang paling memudahkan seseorang untuk menerima sebuah ujian dari Allah, ataupun yang kalimat yang paling membuat tenang, yang jika diucapkan dari hati, bukan sekedar mulut doang, diucapkan dari hati, enggak ada manusia enggak senang, walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Itu kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah minimal sehari 17 kali. Itu kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah walaupun kecil seperti ini, kecil, pendek, tapi efeknya besar. Orang walau bagaimanapun lagi dalam keadaan susah, ucapkan saja alhamdulillah. Kita lagi ditipu sama orang, kita terdesak oleh utang. Solusinya mengucapkan aja alhamdulillah, tapi benar-benar ikhlas dari hati, insya Allah hilang itu susah. Itu kalimat alhamdulillah, mujarab. Walaupun dari kita kadang-kadang meragukannya, tapi bagi orang yang telah melakukan, itu bagian dari mujarab untuk menghilangkan kesusahan. Itu kalimat alhamdulillah. Jadi yang terakhir sabar alal bala, sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah dan mensyukuri. Kemudian derajat yang paling tinggi, wa a'zamuha sabru 'anil ma'asiyah. Derajat yang paling tinggi dari kesabaran adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi sabar meninggalkan maksiat. Yang kedua, wa aqallu minhu as-sabru 'ala ta'ah. Di bawahnya, derajat di bawahnya yaitu sabar 'ala ta'at. Sabar berusaha semampu mungkin untuk melakukan taat dalam sempurna. Yang terakhir, wa aqallu minhuma as-sabru 'alal bala. Dan martabat yang terakhir adalah sabar
ke bala ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini martabat ini ulama memahami dari mana? Dari hadis, karena ada hadis yang warid dalam tentang masalah sabar ini. Warada anna sabir, orang yang sabar, alal bala, yang sabar terhadap bala, yarfa'uhu Allah, Allah bakal mengangkat derajatnya sebanyak 300 darajatin, diangkat oleh Allah 300 derajat bagi orang yang mau sabar terhadap bala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik bala yang bersifat kebaikan atau bala yang bersifat keburukan. Diangkat derajat oleh Allah sebanyak 300 derajat. Kata Allah, baina darajatain, antara satu derajat dengan derajat yang lain. Antara satu derajat dengan derajat yang lain, kama bainas sama'i wal ardi, seperti halnya antara langit dan bumi. Itu baru satu derajatnya, antara langit dan bumi. Kemudian yang kedua, wasabir ala dawamit ta'ah, orang yang sabar terhadap menyelesaikan taat dalam keadaan sempurna, yarfa'uhu Allah 600 darajatin, Allah mengangkat derajat orang tadi yang sabar ke taat sebanyak 600 derajat, 2 kali lipat. 600 derajat, baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard, sama, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seukuran langit, antara langit dan bumi 2 kali malah 2 kali. Misalkan antara langit dan bumi ini 100 kilo, ini 2 kali lipat, yaitu 600 kilo, hampir 4 kali lipat otomatis. 4 kali lipat pahalanya, derajat yang diangkat oleh Allah hampir 4 kali lipat dari orang yang sabar ke bala. Jadi sabar ke bala 300 derajat, yang antara satu derajat dengan yang lain itu seukuran langit dan bumi sekali langit dan bumi. Sedangkan yang sabar sabar ke taat diberikan oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah 600 kali. 600 derajat yang plus antara satu derajat dengan derajat yang lain seukuran 2 kali langit bumi. 2 kali ukuran antara langit dan bumi. Sedangkan yang terakhir, wasabir 'alal ma'siyah, orang yang sabar dari maksiat, berusaha semampu mungkin meninggalkan maksiat dengan sabar, yarfa'uhu Allah 900, Allah mengangkat derajat orang tersebut sebanyak 900 derajat. Baina kulli darajatain, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti halnya antara langit dan bumi, tapi 3 kali. Subhanallah. Inilah kemudian makna sabar seperti disebutkan ulama. Arti sabar menerima sesuatu dalam keadaan ridha, sesuatu yang tidak disukai, itu makna sabar. Sabar artinya memaksakan nafsu untuk ridha dalam menerima sesuatu yang tidak disukai. Itu ridha. Itu sabar. Allah memberikan kita sakit. Yang namanya nafsu kita ketika diberikan penyakit, kesal dia, marah, tak mau nerima dia. Ini sekarang kita paksa nafsu untuk ridha terhadap penyakit yang diberikan oleh Allah, menerimanya dengan senang. Itulah sabar. Yang kedua, sabar ala ta'ah, sama. Yang namanya nafsu tidak mau, dia namanya pengen buru-buru selesai. Pengen buru-buru selesai kalau sudah dilakukan, dan nafsu berusaha untuk tidak mau melakukan. Nafsu ini kawan iblis, sekarang kita paksa nafsu untuk ridha dengan senang hati melakukan sesuatu yang tidak disukai, yaitu melakukan salat misalkan, ataupun melakukan salat yang sempurna. Itu adalah sabar.
Sabar artinya memaksakan hawa nafsu terhadap sesuatu yang tidak disukai dan supaya dia ridha. Memaksakan nafsu supaya ridha terhadap sesuatu yang tidak disukai. Ibadat tidak disukai nafsu. Tapi kita paksa sampai dia ridha, senang untuk beribadat. Itu sabar. Kemudian kalau balak juga sama. Yang terakhir maksiat. Yang namanya nafsu suka namanya maksiat. Maksiat ini karena sesuatu yang disukai hawa nafsu. Padahal kalau kita pakai akal, itu sesuatu enggak masuk akal. Istrinya bagus di rumah. Istrinya bagus, Masya Allah. Khusus, sendiri, halal, halalan, thayyibah. Kemudian mau di rumah, enggak ada yang lihat, enggak ada yang larang. Tapi ditinggalkan itu nyari kemana? Nyari yang di tong sampah. Nah, yang bagus ini, yang kayak ratu di rumah, Masya Allah, seperti ratu, di halal. Ini ditinggalkan, nyari yang di tong sampah. Makan yang di tong sampah itu katanya yang di tong sampah lebih enak dibanding nasi yang di rumah, yang Masya Allah. Nah, itulah sebab. Tapi yang nafsu, yang itu dia suka, yang di tong sampah dia suka. Nafsu manusia. Padahal kalau kita pakai akal sebenarnya, kalau mau memakai akal yang bersih, akal yang jernih, pasti akal kita mengatakan yang di rumah itu pakai. Yang di rumah yang sudah yang bagus, yang halal, silakan makan, jangan nyari yang di tong sampah. Tapi nafsu tidak. Yang namanya nafsu tetap menyukai sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang Allah, dan nafsu berusaha menghiasi sesuatu yang dasarnya tong sampah. Jadi sampah dihias sama nafsu seolah-olah wow. Itulah nafsu. Syaitan, nafsu ini dua dia bersekongkol untuk menghiasi sesuatu yang jelek jadi baik. Itu tugas mereka berdua. Dihias sampah menjadi kayak emas. Dihias sampah seperti nasi padang. Akhirnya dia meninggalkan makanan di rumah yang halal. Itulah nafsu. Makna sabar di sini artinya berusaha memaksakan hawa nafsu untuk menerima sesuatu yang tidak disukai, yaitu meninggalkan maksiat. Karena nafsu suka maksiat. Nafsu manusia, kata Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguh nafsu ini terus menerus menyuruh manusia untuk melakukan maksiat. Ini nafsu. Nggak ada nafsu menyuruh suatu kecuali yang tingkat derajat yang nafsul mutmainnah. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi yang namanya nafsu biasanya nafsu yang rendah ini, nafsul ammarah, terus menyuruh manusia untuk melakukan maksiat, dan itu terasa enak bagi nafsu melakukan maksiat. Sekarang sabar artinya kita paksa nafsu untuk menerima sesuatu yang tidak disukai, yaitu meninggalkan maksiat. Ninggalin maksiat itu berat terhadap nafsu. Kita paksakan dia untuk menerima dengan tenang hati, dengan senang. Itulah makna sabar. Jadi sabar memaksakan hawa nafsu untuk menerima sesuatu yang tidak disenangi. Itulah sabar. Jadi kata Allah, mohon pertolongan kalian untuk ke akhirat nanti, untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang bagus, bis sabri, dengan sabar. Baik sabar yang tiga tadi, baik sabar dari meninggalkan maksiat, sabar dalam melakukan taat, dan sabar terhadap bala yang diberikan oleh Allah. Dan yang kedua dengan salat. Ini kenapa Allah dahulukan sabar terhadap salat? Padahal sebenarnya salat, Masya Allah, ibadat yang tinggi. Tapi dalam hal ini Allah mendahulukan sabar. Karena dalam salat butuh sabar. Dalam salat membutuhkan kesabaran. Salat yang dilakukan tanpa kesabaran enggak berarti. Salat tanpa khusyuk, salat buru-buru, tanpa tumakninah, tanpa ini, tanpa itu, sehingga enggak sah. Makanya dalam hal ini Allah mendahulukan sabar dulu.
Ista'inu bis sabri, sabar dulu. Wassalah, dan melakukan salat. Dan yang dimaksud di sini bukan cuma salat. Berarti saya salat doang, enggak mau puasa, enggak mau haji untuk mendapatkan akhirat yang baik. Tidak. Dan semua amalan ibadat itu bagian dari cara memohon pertolongan untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, baik salat dan yang selain salat dari ibadat-ibadat yang lain. Cuman Allah mengkhususkan salat di sini karena keagungan salat. Karena salat memiliki keagungan yang luar biasa, sehingga dengan bukti Allah mewajibkan sehari semalam 5 kali. Sesuatu yang sangat dibutuhkan itu harus berulang, harus diulang-ulang berapa kali. Seperti makan nggak mungkin orang nggak mungkin ninggalin setiap hari. Makan, saya mau makan 2 minggu sekali, nggak bisa. Karena makan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Makanya sesuatu yang sangat dibutuhkan harus diulang sebanyak kali, harus diulang-ulang. Sedangkan haji setahun sekali. Setahun sekali. Terjadi setahun sekali, dan kewajiban seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Nah, puasa setahun sebulan. Kemudian zakat juga setahun sekali. Ini sedangkan salat sehari bukan sekali, tiap hari, dan terus 5 kali tiap hari. Ini sebagai bukti kalau salat ini sangat dibutuhkan oleh manusia, sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga Allah menyuruh untuk berulang-ulang. Inilah letak keagungan salat. Wassalat, dan mohon pertolongan kalian untuk mendapatkan akhirat yang baik dengan salat. Sebenarnya bukan cuma salat, tapi semua ibadat, tapi Allah khususkan salat di sini karena salat memiliki keagungan, dan salat Allah memerintahkan untuk diulang-ulang. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguh Allah beserta orang sabar. Nah, ini jangan dipahami seperti sebagian mukmin yang memahami Allah di samping orang sabar, berarti duduk samping orang sabar. Ntar giliran mereka membaca ayat innallaha istawa 'alal 'arsy, mereka pahami Allah di langit. Sekarang Allah bersama orang sabar. Berarti Allah enggak jelas. Kadang-kadang di langit, kadang-kadang samping orang sabar. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadi. Berarti Allah dalam urat nadi. Jadi kalau kita pahami ayat secara zahir ya seperti ini, kontradiksi. Padahal yang namanya Al-Quran tidak pernah terjadi bentrok. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi Al-Quran tidak ada satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Makanya cara pahami dengan cara, kata ulama, majaz. Dengan cara majaz. Innallaha ma'as sabirin. Ini jangan kita artikan zat Allah di samping orang sabar. Walaupun secara zahir makna seperti itu, walaupun secara zahir makna ayat seperti itu, tapi boleh kita artikan seperti itu? Tidak boleh, karena Allah tidak bertempat. Allah sudah ada sebelum diciptakan tempat. Allah sebelum diciptakan arasy, sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan bumi, sebelum diciptakan orang sabar, Allah sudah ada. Ya Allah kana kama kan, Allah kana sudah ada, wa sayakunu kama kan, dan Allah akan ada seperti sedia kala. Tidak pernah, kalau dulu sebelumnya Allah tidak bertempat, sampai sekarang, sampai kapanpun Allah tidak bertempat. Jadi jangan salah paham juga, antara sebagian orang mengartikan Allah di mana-mana, juga salah. Jadi Allah tidak bertempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Inna Allah huwal hayyul qayyum. Jadi innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang sabar. Artinya ini beserta di sini, ma'iyah di sini artinya ma'iyah fil aun. Beserta orang sabar artinya dalam menolong orang sabar. Nah, itu maknanya, maksudnya Allah beserta orang sabar dalam arti Allah selalu menolong mereka, Allah selalu berhubungan dengan mereka, Allah selalu menjaga mereka. Nah, itulah makna innallaha ma'as sabirin. Jangan kita artikan makna zahir, berarti Allah di samping, berdiri di samping orang sabar. Kalau ada 1000 orang sabar, berarti Allah harus 1000 orang, karena di samping si A satu, samping si B satu, samping si C. Nah, itu pusing.
Jadi akhirnya mau tidak mau kita harus mengatakan Allah banyak, tergantung berapa banyak orang sabar. Makanya itu makna yang salah. Makna yang benar adalah artinya sesungguh Allah beserta orang sabar dalam menolong orang sabar. Jadi Allah saling dekat, sangat dekat dengan orang sabar dalam pertolongan, kemudian dalam menjaga orang sabar. Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minas sabirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.